dipanggilnya Celinda sebagai seorang selebgram, pastinya nggak jauh-jauh dari sama yang namanya menghasilkan uang dari selebgram dari Instagramnya Celinda sendiri. Nah, Celinda itu pernah nggak sih kayak dapat endorse gitu? Oh ya, sebenarnya sering banget, jujur alias sering banget, banyak banget tawaran untuk endorsement. Tapi ya itu kan Celinda ini nggak punya tim kreator. Zaman sekarang kan dituntut untuk sekreatif mungkin, semenarik mungkin, bikin konten yang keren dan kece untuk menarik minat. Bagaimana orang lihat digital, wow, kok keren ya kontennya itu. Bener. Walaupun kadang mesti maaf ya, apapun tuh dijabani. Aku juga mau nge-mention tadi kan Celinda pernah bilang pemasaran ini sampai sekarang masih DM orang-orang. Masih ya? Masih. Itu sangat-sangat berpengaruh kah kalau orang beli makin banyak juga? Oh iya. Sangat berpengaruh. Ketika kita makin rajin, kita tuh sesuai kok Alia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai kok dengan hasil yang kita dapatkan. Aku benar-benar speechless ya dengan perkataan Cece dan jawaban-jawaban Cece. Dengan seperti Cece yang sekarang ini, karena ada hal apa sih yang sudah Cece laluin dengan selalu berpositif thinking nih sampai di titik sekarang? Selamat datang di podcast Busam ID, yaitu Raup Cuan dengan Digital. Dan di mana podcast ini kolaborasi antara Busam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Saya Alia sebagai host pada podcast kali ini yang akan menemani obrolan hingga 45 menit ke depan yang pastinya penuh wawasan dan juga sangat menginspirasi. Dan pastinya bintang tamu kita selalu spesial di setiap episodenya. Apalagi kali ini saya kedatangan salah satu womanpreneur yang ada di Kota Samarinda. Mungkin teman-teman ya sudah banyak yang familiar dengan sosok ini. Beliau ini merupakan pengusaha di bidang kecantikan, fashion dan juga F&B. Langsung aja kita sapa ya, ini dia Celinda. Halo Celinda. Hai Alia, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Celinda kayak gimana? Celinda kabarnya harus selalu baik. Harus selalu baik? Iya, harus selalu baik. Harus menebar senyuman dan kepositifan itu. Iya, harus. Oke, pastinya pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kayak gimana sih strateginya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang pastinya akan menginspirasi wanita-wanita yang ada di Kalimantan Timur ya Celinda. Iya. Nah, Celinda, aku nih perawalan dulu nih. Celinda pernah nggak sih nyangka pernah di posisi kayak sekarang? Jujur, seorang pengusaha jujur Alia, Celinda nggak pernah menyangka ada di posisi sekarang karena saya merasa saya bukan siapa-siapa. Kedua, saya juga bukan berasal dari basic keluarga yang pengusaha. Jadi saya benar-benar nggak pernah nyangka ada di posisi seperti hari ini. Tapi saya selalu bersyukur bahwa keadaan saya pastinya lebih baik daripada kemarin. Yap. Kita berusaha untuk lebih baik daripada yang kemarin. Iya, dan kita nggak pernah compare atau banding hidup kita dengan siapapun ya Alia. Harus banyak bersyukur. Setidaknya keadaan kita saat ini mungkin keadaan yang diinginkan oleh berjuta-juta orang yang ada di luar sana. Betul sekali, pastinya harus tetap selalu bersyukur. Iya. Nah, aku nih mau nanya mengenai perjalanan kisahnya Cece menjadi seorang pengusaha nih. Tadi kan sempat nge-mention kalau nggak ada basic jadi seorang pengusaha, keluarga nggak ada jadi pengusaha. Nggak ada. Awal ceritanya kenapa bisa boleh cerita sedikit ya? Awal mulanya mungkin kalau dilihat dari bahasa Celinda kayak orang Jawa, betul? Saya berasal dari Surabaya. Saya nggak pernah tahu apa rencana takdir semesta membawa saya sampai ke Samarinda. Begitu saya sampai di Samarinda, saya merasa saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya banyak teman dan kota ini belum mengenal saya. Oke, Alia. Sampai tiba suatu hari setelah saya melahirkan putri saya yang kedua, ada seorang dokter mendatangin saya. Dia mau jual bangunan di sebelah sekolahan. Saya sempat berpikir kayaknya saya cocok ya kalau buka fotokopian atau jualan ciki-ciki atau minuman. Saya berpikir seperti itu aja, simpel. Dan saya nggak mikir kalau saya dikasih kesempatan sama semesta untuk punya klinik kecantikan. Tapi terkadang 99% rencananya kita bisa kalah dengan 1% ketetapannya semesta.
Oke, sampai akhirnya semesta mengizinkan saya punya klinik kecantikan dan kurang lebih udah berdiri sekitar 15 tahun, Alia. 15 tahun 15 tahun bukan waktu yang sebentar. Di zaman itu nggak ada zaman digital, nggak ada media promosi, nggak ada selebgram, semuanya nggak ada. Jadi benar-benar merasakan bagaimana susah payahnya untuk cari customer, bagaimana susah payahnya memberikan kepercayaan ke kota ini. Tapi buktinya sampai hari ini bisa terlewati dengan baik. Buat saya itu udah puji syukur sekali. Apapun yang sudah saya lewati sampai detik ini, Alia, itu karena kasih kemurahan Tuhan yang sangat baik di hidup kita. Jadi awal usahanya itu adalah di bidang kecantikan tadi, Ce. Namanya apa, Ce? Bisa dikenalkan? Oke, pertama kali mungkin orang-orang Samarinda mengenal saya dengan nama Linda Esther karena saya mengambil franchise dari Esther House of Beauty. Oke, saya punya franchise itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Tapi karena berjalannya waktu, mungkin pasti ada ketidakselarasan atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Akhirnya saya dan Esther House of Beauty memutuskan untuk nggak melanjutkan kerjasama, tapi saya memilih untuk berdikari mandiri dengan menggunakan nama LS Skin Center yang ada di Jalan Kartini nomor 112C sampai detik ini. Oh, jadi waktu buka LS Skin Center-nya emang langsung buka skin center-nya, Cie, bukan berawal dari skincare yang paketan dulu. Oh, bukan. Bahkan dari awal itu kita lebih ke treatment-nya ya, Alia. Oh, langsung ke treatment. Ya, jadi ada kayak facial, terus kayak laser, terus banyak treatment-treatment yang herbal dan alami. Itu di awalnya seperti itu. Belum sampai seperti sekarang kita punya skincare sendiri. Oh, jadi awalnya dulu memang belum ada produksi skincare? Nggak ada. Jadi awal, sedikit aja gambaran. Mungkin Celinda bukan seorang dokter, betul sekali, karena saya hanya tamatan dari SMA. Saya pernah kuliah dan mungkin nggak lulus karena faktor saya nggak memiliki biaya. Karena waktu itu orang tua saya sempat jatuh, saya nggak bisa melanjutkan kuliah saya, Alia. Jadi saya memang hanya tamatan SMA. Saya nggak pernah malu untuk ngomong saya cuma tamatan SMA, tapi seenggaknya walaupun saya tamatan SMA, tapi kan Tuhan baik, nggak mesti untuk jadi seorang dokter untuk punya klinik kecantikan. Tapi di zaman yang serba canggih ini, di tahun yang makin semuanya serba luar biasa, memang dituntut alangkah baiknya kalau yang punya klinik kecantikan adalah seorang dokter. Besar harapan saya memiliki putri yang akan bisa melanjutkan tongkat estafet kebaikan saya untuk menjadi seorang dokter. Tapi semuanya saya kembalikan sama yang di atas. Saya nggak pernah paksain apapun itu, Alia. Karena buat saya sesuatu yang dipaksa itu kadang mungkin nggak baik nanti buat saya. Jadi semuanya Celinda selalu percaya dan selalu nyerahin nama yang di atas. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan putri saya menjadi seorang dokter seperti yang saya impikan, tolong berikan jalannya, tolong mudahkan, tolong kasih putri saya kesempatan seperti yang Tuhan berikan kesempatan untuk orang-orang lain di luar sana. Amin. Oh, berarti memang tidak ada basic expert sebagai seorang dokter? Nggak ada. Dan mungkin dengan usia saya yang udah nggak muda lagi untuk menjadi seorang dokter, wow, butuh biaya berapa banyak dan butuh waktu berapa banyak. Jadi kayaknya Tuhan ngomong, Lin, ini udah jadi bagianmu, sekarang giliran anakmu dong. Nah, kan kita mesti punya generasi selanjutnya, Alia. Berarti harapan selanjutnya ini adalah melanjutkan putrinya Celinda ya. Amin. Semoga Allah mendengar, semoga Allah menjawab, dan semoga Allah merestuinya. Pasti semesta pasti mengikuti keinginan yang akan terus kita. Amin. Jadi meme ya kalau udah ngomong kayak gini. Thank you, Alia. Oke, jadi itu tadi mengenai usaha Cece di bidang kecantikan, yaitu LS Skin Center. Dimulai dari 15 tahun yang lalu. Jauh dari sebelum dengan ada digital yang sekarang nih melesat banget. Jadi dulu cara Celinda itu untuk langsung saya ketawa mencari customer untuk mengembangkan LS Skin Center itu seperti apa? Gini, dulu saya juga nggak punya mobil, jadi saya itu hobi banget naik sepeda motor. Sama dulu office boy namanya Mas Indra dulu menemani saya jadi office boy. Jadi kita keliling itu, Alia, ke perumahan-perumahan yang mau saya ini kayaknya perumahannya ada duitnya gitu ya. Nah, jadi masuk ke perumahan itu kita ngelempar brosur ke halaman-halaman rumah, bahkan kadang dikejar anjing. Itu sudah kita lewati karena memang nggak punya sarana untuk pasang iklan, karena kita nggak punya biaya juga untuk pasang iklan dan semuanya. Jadi semuanya serba alami ya. Kembali kayak zaman dahulu yang kita mesti door to door kasih brosur. Ya itu yang kita jalani.
Itu salah satunya. Salah satunya selama beberapa waktu. Oke. Ya, sampai akhirnya satu persatu orang mengenal kita, mengenal klinik kami, mungkin karena dinilai bagus, bersih dan membawa teman-temannya, memperkenalkan ke sahabatnya, ibunya, saudaranya. Ya itu yang terus berjalan sampai detik ini. Oke, berarti tadi awalnya cara marketingnya tuh door to door, Door to door, beneran. Sampai sekarang pun Wah. mungkin kalau kalian kenal sosok seorang Cilinda, saya nggak akan pernah sungkan untuk DM setiap customer saya. Karena buat saya harus selalu ingat bagaimana perjuangan saya sampai ada di titik ini tuh perjuangan yang nggak mudah. Zaman dulu saya mesti door to door untuk masukin brosur atau kirim brosur ke rumah-rumah. Kalau zaman sekarang saya door to doornya lewat saya direct message di Instagram. Oh, jadi masih seperti itu ya, kayak Sampai detik ini Alia saya masih melakukannya, dan kebetulan banget kalau Alia tahu saya nggak punya admin. Jadi Instagram yang bernama Linda Suciati, saya sendiri yang membalasnya dengan keterbatasan tangan saya cuma 2. Kadang saya bisa lambat balas karena ada satu kesibukan, tapi saya dengan senang hati pasti berusaha untuk membalas setiap DM yang masuk. Entah itu untuk bertanya, atau memberikan saya semangat, atau memberikan saya berkah baik, atau order barang, ataupun mau melakukan treatment di klinik kecantikan saya. Jadi benar-benar nge-manage sendiri ya. Ya, karena saya sangat senang untuk berinteraksi secara langsung dengan setiap customer saya, sahabat-sahabat saya, karena buat saya beda banget cara menjawab saya dibandingkan dengan admin. Betul. Pasti kalian juga bisa merasakan ini kayak yang jawab bukan Cilinda deh, karena cara bahasanya nggak sama. Berbeda juga. Betul Alia. Oke, itu tadi. Nah, aku tuh penasaran, kenapa Cilinda memutuskan untuk membangun bisnis kecantikan ini? Apa sih yang melatar belakangi hal itu? Ya, seperti tadi saya bilang, sebenarnya saya nggak punya latar belakang untuk bekerja di bidang kecantikan karena saya bukan dokter, Alia. Tapi yaitu ketika semesta itu menggerakkan sesuatunya, kita itu hanya bisa menjalaninya. Ya, Alia pasti paham. Beda ketika saya seorang dokter, saya pasti punya basic. Ya, Alia, saya seorang dokter, makanya saya punya klinik kecantikan. Nah, ini Cilinda bukan dokter kecantikan, tapi Tuhan izinkan saya ada di klinik kecantikan. Wah, baik. Jadi ini untuk LS Skin Center sudah berjalan hingga 15 tahun. Betul sekali, Alia. Selanjutnya ini aku ada lihat nih, kalau Cilinda ini punya bisnis yang lain lagi. Bisnis LS Beauty. Betul. Habis itu LS Kitchen ya, jual makanan sehat ya, betul. Itu yang duluan fashion dulu atau yang makanan dulu tuh? Fashion dulu. Oke, sedikit cerita tentang fashion. Saya ngerasa saya senang sekali kalau ngelihat cewek itu berpenampilannya rapi, nggak berlebihan dan sesuai dengan karakter dan di mana dia berada dan bersama siapa. Saya senang lihat orang cantik karena buat saya lihat wanita cantik itu anugerah ya. Buat saya itu menginspirasi, kok bisa dia tuh cantik ya Alia, kok bisa udah cantik, cara berpakaiannya baik dan benar. Aku senang banget. Kebetulan banget di waktu lagi bangun klinik kecantikan itu, saya mutusin untuk buka butik Alia di Lembuswana. Jadi saya sempat juga orang kenal saya Cece-nya Mochi Shop. Saya punya butik namanya Mochi Shop di Lembuswana. Waktu itu saya sempat join dengan 2 orang sahabat dan saudara saya, karena saya ngerasa kalau saya sendirian saya nggak mampu. Ya, jadi awalnya memang jualan baju dan sampai sekarang memang seneng banget sama fashion, seneng banget lihat orang-orang tuh juga cantik, seneng banget menginspirasi semua wanita di luar sana untuk jangan pernah lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Cara kita melihat bagaimana orang itu mencintai dirinya adalah melihat dari cara dia berpakaian, berpenampilan, itu salah satu wujud. Kalau orang itu Alia cinta sama dirinya, dia akan mengenakan yang terbaik untuk dirinya karena itu wujud cintanya ke dirinya sendiri. Ya, bukan berarti orang yang berpenampilan biasa-biasa ataupun gimana nggak cinta, bukan. Tapi saya pengen menginspirasi, nggak ada satupun orang di dunia ini cinta kita selain diri kita sendiri. Betul. Salah satu wujudnya ya dengan cara kita berpenampilan yang baik, mungkin bertutur kata yang baik, dan memberikan energi yang baik dimanapun kita berada. Itu salah satu kenapa Cilinda buka usaha fashion tadi ya, Ce. Mungkin dan memang sempat tadi buka di Lembus, tapi yang di Lembus masih sampai sekarang? Enggak, di Lembus itu memang sesuai dengan perjanjian awal saya buka di Lembus hanya menunggu proses pembangunan dan berdirinya LS Skin Center. Jadi nanti ketika LS Skin Center sudah ada dan berdiri, saya mohon izin mungkin saya harus lebih di situ, karena siapa yang menjalankannya kalau nggak Cilinda? Betul. Yap. Jadi kalau LS
LS Boutique sendiri ini sekarang udah ada tempatnya sendiri? Ada, kebetulan Alia LS Boutique itu harus satu gedung dengan Celinda. Karena saya nggak bisa kerja untuk misah-misah tenaganya mana, karena saya ngerasa Tuhan kasih saya talenta tuh cuma sebagai marketing. Betul. Karena saya ngerasa saya jago banget jualan, bukan jago sih, saya ngerasa saya seneng jualan Alia, saya seneng cari berkah baik, saya ngerasa kok saya cukup beruntung ya, bersyukur apapun yang saya jual, semesta meresponnya dengan baik sekali. Apapun saya yang jual laku, saya juga dipercaya sama orang-orang untuk terus berkarya. Bahkan sampai detik ini pun saya nggak pernah berhenti. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya pingin banget untuk selalu jualan terus, apapun itu. Sampai meminta seperti itu pada Tuhan ya, Cek ya. Wow, berarti ini hobi, jadi hobi ya? Iya, jadi hobi, jadi kayak lifestyle, jadi kayak suatu kebahagiaan. Di usia yang masih saat ini aja masih bisa produktif itu udah luar biasa keren loh. Nikmat gitu. Banget. Nikmat dari Tuhan ya, nikmat banget. Dan salah satu media saya jualan adalah media digital itu. Betul. Lewat Instagram. Lewat Instagram ya, Cek. Lewat yang bunderan kecil itu yang kita sering kita bilang Instastory, itu adalah media Celinda untuk jualan dan bertahan untuk hidup. Jadi nanti kita bakal bahas mengenai strategi penjualan itu. Boleh? Oke. Nah, berarti tadi kan Celinda bilang buka usaha untuk melihat untuk menginspirasi wanita tuh untuk dress well, dan juga suka juga gitu loh lihat cewek yang berpenampilan baik. Dengan seperti itu kan cara kita mencintai diri kita sendiri, seperti itu ya. Nah, aku penasaran yang Cece jual di LS Boutique ini fashion yang seperti apa nih, Cek? Mungkin teman-teman penasaran atau ada yang lagi cari-cari baju nih untuk memperbaiki cara-cara mereka berpakaian. Mungkin bisa kan ke LS Boutique yang seperti apa sih pakaiannya seperti apa? Jadi di LS Boutique itu menjual baju dari semua size, karena buat saya kan wanita tuh cantik apapun size-nya, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, apapun bentuk tubuh kita itu kita tuh cantik asal kita bisa memadupadankan warna dan kebutuhan. Contohnya kan kalau orangnya terlalu gemuk nggak mungkin kan pakai kemben gitu. Nah, terus kedua kiblat fashion saya itu adalah saya memang menjual tuh yang dimana menurut mata dan selera saya baik. Saya nggak asal gitu loh Alia, maksudnya pilih baju sembarangan saya nggak suka. Jadi saya seneng itu, maksudnya semua orang tuh kelihatan cantik. Jadi kiblat fashionnya ya apa yang saya rasa saat ini lagi lagi ngetrend dan masuk untuk saya pakai, saya jual, let's go, ayo kita jual gitu. Dan nggak cuma baju Alia, kita jual tas, jual sepatu, jual kacamata. Jadi pokoknya berbau dengan fashion itu, dan menurut Celinda keren, saya pasti akan bawa ke kota ini. Saya pasti akan jual di butik saya. Wow. Yang menurut Celinda bagus, lagi ngetren juga, dirasa juga cocok dijual, Cek ya? Iya, Gak cuman tadi baju doang, tapi ada sepatu, tas ada, kacamata ada juga, Cek? Ada, semuanya ada, Lia. Wow, semuanya ada ya teman-teman. Ini udah berapa lama nih yang LS Boutique ya nih? LS Boutique itu mungkin ada sekitar mungkin 12 tahun mungkin ya. 12 tahun? 2 tahun, ya 13-12 tahun lah mungkin. Udah bersama-sama dengan saya juga. Oke, lalu muncul lagi nih bisnis yang baru. Emang kayaknya kalau kita udah sekali buka bisnis, pengen bisnis terus ya, Cek ya? Maunya seperti itu. Seperti itu ya. Dan jadi habis kecantikan, lalu fashion, dan sekarang yang aku tahu apa? LS Kitchen. Oke. Itu LS Kitchen tuh apa nih biar teman-teman tahu? LS Kitchen itu tempat usaha untuk makanan siang sehat. Karena kemarin memang kalian cukup tahu deh, Celinda tuh memang badannya gemuk dan gampang gemuk, gampang kurus. Terus aku tuh bingung kalau siang itu mesti beli makan di luar, itu aku juga bingung untuk ngitung berapa kalori yang aku butuhkan dan berapa kalori makan siang yang harus aku konsumsi. Maka dari itu mutusin untuk bikin menu makan siang sehat LS Kitchen. Itu dari hari Senin sampai hari Sabtu Alia. Harganya 270.000 dan free ongkir untuk Samarinda Kota. Karena kalau yang jauh-jauh juga nggak mungkin, karena pasti kita kenain cas ongkos kirim. Jadi Senin sampai Sabtu Celinda usahain untuk aku selalu makan siang sehat LS Kitchen. Hari Minggu aku boleh cheating day. Kita Minggu saatnya kayak perayaan gitu, boleh makan yang kita mau, yang enak-enak, gak apa-apa. Itu cuma sekali. Hidup juga butuh makan kan. Nikmatin aja. Enjoy aja hidup kita. Ada waktunya kita diet, ada waktunya kita menikmati, ada waktunya, semuanya tuh punya waktu dan semua pasti berlalu. Berarti yang melatar belakangi terbangunnya LS Kitchen ini karena Celinda juga yang fokus ya terhadap kesehatan Celinda sendiri. Karena juga memperhatikan makanan Celinda. Dan menurut saya juga di Samarinda sangat jarang sekali yang menjual makanan sehat.
Untuk saat ini mungkin banyak sekali bermunculan brand-brand baru makanan sehat yang juga menampilkan makanan sehat yang mungkin jauh lebih bervariatif. Celina nggak pernah menganggap siapapun saingan saya. Saya nggak pernah beranggapan ada brand baru, ada usaha baru tuh musuh saya, nggak ada. Dalam hati saya setiap apapun jualan kita, maaf ya, mau jualan tahu, jual keripik, apapun pasti kita punya saingan, nggak apa-apa. Saingan itu semesta hadirkan ya untuk kita nggak pernah nyerah dan mau belajar untuk lebih baik. Oke, mantap banget. Jadi Alice Kitchen nih sudah berapa lama nih, Ceh? Kalau Alice Kitchen cukup lama ya, Alia. Kalau nggak salah mungkin sekitar ada 8 tahun ya. 8 udah 8 tahun. Lama banget, cukup ini lama. Ini sehatnya dari segi seperti apa? No micin kah? No minyak? Iya, no ya pasti no micin pasti. Terus sangat kurang sekali gula dan garam. Nggak ada makanan sehat itu yang enak. Tapi menurut saya Alice Kitchen tuh cukup bisa dikonsumsi karena bukan berarti makanan sehat tuh nggak boleh ada rasa ya, Alia. Bukan berarti nggak boleh pakai gula, garam, minyak, bukan, semuanya kita pakai tapi seminimal mungkin. Karena kalau enak namanya bukan makanan sehat, namanya junk food. Itu baru enak, nasi campur, nasi pucuk itu enak pol. Bener nggak? Suka banget ya, Cie? Itu suka banget tuh. Oke, betul banget. Nah, Cie, jadi kan itu tadi tentang bisnisnya Celinda nih. Aku penasaran, Celinda ini kan dikenal juga sebagai selebgramnya Kota Samarinda. Kok bisa? Ya ini dikenal jadi selebgram Kota Samarinda. Ya, ini yang selalu bikin Celinda ketawa. Tadi Celinda bilang sama Alia, mohon maaf, Celina Suciati nggak pernah merasa dirinya seorang selebgram karena saya ngerasa saya nggak punya kemampuan jadi seorang selebgram. Saya nggak pernah bisa bikin konten-konten sekeren selebgram lain. Saya nggak punya konten kreator. Terus saya ngerasa kok saya nggak keren mereka ya. Mereka maksud saya itu kreatif, tahu nih konten-konten yang paling baru dan mereka pede banget tuh ngomong di depan kamera karena mungkin mereka ganteng, cantik, pinter gitu. Jadi menurut aku menyenangkan. Jadi kalau orangnya cantik, ganteng, ngomong gitu kayak di kamera enak banget ya. Siapa sih yang nggak pingin? Saya juga kepingin sih seperti itu. Tapi sampai detik ini saya belum punya Alia tim kreator untuk ngebantu saya untuk bikin konten. Kepingin. Tapi saya juga selalu bilang Alia kan, nggak apa-apa kalau sekarang saya belum punya. Mungkin nanti semesta kirimkan itu orang yang bersedia jadi tim kreator Celinda. Celinda nih aku bantu lu bikin konten-konten biar kliniknya Celinda, butiknya Celinda, usaha-usaha Celindanya lebih maju karena kan zaman sekarang semuanya serba pakai digital. Betul jadi banget. Aku nih salah satu orang yang kuno Alia. Bahkan untuk orderan tuh kalian kalau tahu aku selalu nulis tangan itu. Sampai subuh tuh tulisan tangan rapi banget. Itu buat aku kan memang zaman sekarang memang udah nggak menarik lagi Celinda itu kuno. Betul menurut kalian kuno tapi apa daya kekunoan yang harus aku lakukan tuh tetap aku jalani sampai detik ini. Bener banget. Jadi agak bingung ketika kalian bilang digital. Ya aku lagi belajar kan nggak ada kata terlambat Alia. Nggak apa-apa kuno, nggak apa-apa jadul, nggak apa-apa terlambat. Tapi yang penting nggak nyerah aja lah. Karena semua ada waktunya kan. Betul. Siapa tahu di usia yang nggak muda aku jadi selebgram yang terkenal, nggak kalah sama yang muda-muda. Bener nggak? Bener. Nggak ada yang mustahil ya, Cek? Nggak ada yang mustahil. Tapi jujur ini menarik ya. Celinda bilang nggak pernah bikin konten, tapi di Instagram ini punya pengikut 30.000 lebih ya? Ini Instagram baru. Ini Instagram baru. Yang dulu dihilangin sama semesta. Dulu pengikut saya udah hampir 200.000 beneran. Boleh cerita dikit biar kalian belajar dari seorang Celinda Suciati. Di zaman itu ketika orang bertanya Celinda, hidup Celinda tuh apa sih yang paling berarti? Dengan gampangnya Celinda ngomong yang paling nomor 1 di hidup aku tuh adalah Instagram. Iya, Instagram itu nomor 1 paling berarti. Karena buat aku bisa aku keliling dunia, bisa beli apapun. Jadi aku berpikir tuh Instagram tuh top number 1. Ternyata Allah berkata lain. Percaya nggak percaya semesta tuh selalu menghilangkan sesuatu yang paling kita cintai. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah cinta apapun berlebihan, pasti Allah akan hilangkan dengan caranya. Pasti. Aku selalu percaya itu dan itu memang terjadi di depan seorang Celinda. Ketika kita mencintai yang secara sepenuh hati itu Cie, pasti dan hilang. Itu yang diambil. Pasti. Cinta uang berlebihan, uangnya yang dihilangin. Cinta pasangan berlebihan, pasangannya yang dihilangin. Berarti atau pasangannya nyakitin kita. Hikmah dari ini semua yang hikmah dari ini adalah jangan pernah mencintai apapun berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Kedua, apapun yang ada di hidupnya kita itu cuma titipan. Semua ada time dan waktunya Alia. Apapun termasuk diri kita sendiri ini ada waktu dan masanya.
Jadi yang paling berarti yang kemarin menurut Celinda itu adalah Instagram Celinda ya. Yang bisa berjualan, bisa bikin Celinda keliling dunia tadi. Waktu itu ya. Dan punya pengikut 200.000 lebih. Iya, benar, hampir segituan. Dan itu nggak gampang tuh punya Instagram, kalau nggak salah dari tahun 2009 mungkin ya, 2009 ya, Cik? 2009, 2008 ya punya Instagram. Dan hilang begitu saja, itu sangat menyakitkan. Wah, benar. Apalagi itu udah dari lama banget. Iya, dari lama banget. Waktu itu nyari follower juga nggak gampang. Tapi ya udahlah, aku ngerasa kalau nanti Cenda nggak ada juga, saya nggak akan bawa Instagram saya kan. Jadi ya saya belajar untuk berbesar hati, ikhlas aja sih sama semua yang mungkin Allah hilangin dari hidup saya, dan saya selalu percaya pasti ganti dengan yang lebih baik. Dan sekarang ini Instagramnya sudah yang baru. Ini waktu tahun berapa ini yang baru? Instagram ini baru mungkin sekitar 2 tahunan ya, setahun setengahan lah. Oke. Oh berarti dari sini kan dengan dipanggilnya Celinda sebagai seorang selebgram, pastinya nggak jauh-jauh dari sama yang namanya menghasilkan uang dari selebgram dari Instagramnya Celinda sendiri. Nah Celinda itu pernah nggak sih kayak dapat endorse gitu? Oh ya, sebenarnya sering banget, jujur alias sering banget, banyak banget tawaran untuk endorsement. Tapi ya itu kan Celinda ini nggak punya tim kreator. Zaman sekarang kan dituntut untuk sekreatif mungkin, semenarik mungkin, bikin konten yang keren dan kece untuk menarik minat. Bagaimana orang lihat kita digital, wow kok keren ya kontennya itu. Walaupun kadang mesti maaf ya, apapun tuh dijabani. Menurut Celinda pun saya akan jabanin, mau peran jadi bebek jamu, jualan bakso, semuanya saya mau. Tapi kan saya nggak punya tim yang untuk nge-support saya melakukan itu. Bagaimana saya punya? Saya juga punya putri, ya sama anak saya aja saya sungkan ya untuk minta tolong. Jadi saya lebih baik nggak pernah berekspektasi lebih lah ke siapapun. Ya udah kalau itu memang rezeki saya, ya udah Allah kasih ke saya. Kalau bukan, ya berarti bukan jalannya. Banyak banget endorsement yang selalu datang. Tapi saya sempat down, saya sempat lama nggak mau kerja, apalagi sejak hilangnya Instagram ya Alia. Saya ngerasa separuh hidup saya itu nggak punya arti lagi. Jadi saya sempat down, saya sempat nggak mau ketemu kamera, saya males tuh pasang apapun di feed saya. Apalagi saya tuh orangnya tuh termasuk cewek yang keras kepala ya. Saya nggak mau ngotorin feed saya dengan foto-foto saya nggak cantik, dengan foto-foto yang saya nggak bagus. Itu kayak udah jadi karakter saya di IG yang lama. Nanti saya nggak bisa bawa di IG yang baru. Kayak Tuhan memang mau, Lin kamu harus berubah deh. Nggak bisa yang habit lama kamu bawa ke IG baru, semuanya udah beda Lin. Nggak bisa sekeras kamu yang dulu, semau kamu seperti standar kehidupan kamu udah nggak bisa. Ya udah Tuhan, karena nggak bisa, ya udah let's go. Celinda ikutin dah maunya Tuhan gimana. Ya sekarang ini ya lagi berusaha untuk ya tuh Alia, untuk cinta diri aku, untuk berusaha pede lagi ketemu kamera, untuk bilang Linda Suciati itu cantik kok, Linda Suciati itu bisa kok, Linda Suciati itu pasti dikasih kesempatan kok untuk hal-hal yang baik lagi ke depannya. Karena buat aku nggak ada yang ngasih aku afirmasi positif selain diri sendiri, nggak ada. Nggak mungkin ngarepin Alia atau siapapun, nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau ekspektasi lebih sama umatnya, nggak mau lagi. Nggak mau berekspektasi lebih sama manusia, Nggak mau. Karena jujur memang yang bikin kecewa itu hanya manusia. Banget. Karena kita berekspektasi ke manusia. Banget. Itu bikin kecewa dan bikin sakit hati. Sangat. Maka dari itu kita harus ya berekspektasi, memintanya kepada yang di atas aja lah. Bener banget. Nah Celinda, ini kita masuk ke sesi aku mau nanya mengenai strategi pemasaran dari usaha-usahanya Celinda. Mulai dari yang kecantikan lagi nih, kita balik lagi ke kecantikan. Boleh. Nah ini tuh kan ada pastinya Instagramnya dong, ada media sosialnya. Ada. Itu cara pemasarannya tuh seperti apa sih, Ce? Kan sekarang nih zaman digital pasti ada bikin konten dong, pasti ada collab sama influencer juga. Iya ada. Itu pakai kayak gitu juga. Iya. Mau nggak mau, saya memang harus ngejalanin seperti itu. Saya juga mesti mau nggak mau juga endorse beberapa temen. Tapi memang saya nggak pernah mengandalin harus endorse si A, si B, si C, si D. Nggak mau. Alia. Saya nggak mau membiasakan diri untuk ya itu bergantung sama orang lain. Boleh sesekali endorsement orang, tapi seenggaknya itu memang harus dari diri kita ya, dengan tim kita untuk sama-sama berjuang. Pasti bisa kok Alia. Bukan berarti nggak mau gunain jasa endorsement, bukan. Saya pasti mau gunain jasa endorsement, tapi semuanya itu ada waktunya. Jadi nggak harus enggak kok. Saya seperti itu. Tapi memang zaman sekarang era digital memang top number one ya.
ada berita apapun, jualan apapun, buka apapun udah paling cepet banget udah lewat digital. Itu memang mau nggak mau ya harus terjun ke situ, harus dalami ke situ dan ngejalannya seperti itu, Alia. Oke, berarti memang menggunakan itu juga Cia, tapi kalau bisa dari diri sendiri juga ya Iya, usaha iya. dengan diri sendiri. Setiap orang, setiap pribadi berbeda sekali menanggapi era digital. Oke. Dan tadi yang Celinda jawab dan kemukakan adalah era digital menurut seorang Celinda Suciati. Benar-benar banget. Samakah dengan bisnis Cece yang lainnya kayak beauty juga sama ya? Kurang dengan lebihnya strategi kan seperti itu ya? Alia juga bisa lihat di era digital kurang lebihnya mereka juga seperti itu kan. Celinda juga jualan fashionnya tuh di platform lain kah, Cek? Kayak Shopee, Enggak. TikTok? Ya ini lagi ya. Nah, ini gimana Berulang kali tuh orang tanya, Celinda punya Shopee? Enggak punya. Kenapa, Cek? Nggak pakai platform itu, Cek? Kan sekarang Ya nih ini lebih pesat nih. Ya ini Alia, yang lagi aku mau belajar lagi masuk di Shopee. Oke. Ya itu maksudnya itu belum punya juga jalan untuk menghantarkan Celinda punya Shopee. Tapi siapa tahu kan dari Busam ID sama Diskominfo nih kayak ada orang-orang yang dikirimnya Expert mas semesta dibilangnya. gitu. Bener, Kayak aku bener. mesti bantu Celinda deh. Why? Gak ada yang nggak mungkin kan? Betul. Keluar dari sini selesai podcast ini banyak orang baik nge-DM Celinda, Celinda aku bantu kamu yuk punya Shopee, bantu kamu yuk jualan di TikTok. Celinda selalu percaya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Yang buat aku nggak mungkin, tapi oleh Allah sediakan mungkin, semuanya bisa mungkin, Alia. Amin. Berarti memang belum menggunakan platform yang tadi, Cia, Ya, tapi menuju proses itu pasti. Setiap orang pasti mau menuju ke situ, tinggal waktu dan jalannya kapan ya, Alia. Betul banget. Jadi itu tadi dia guys, bagaimana cara strategi pemasaran Celinda untuk mengembangkan bisnisnya. Pastinya juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan para influencer dan juga bikin konten juga kan, Cia, pastinya. Iya. Apakah yang megang kendali Instagram bisnis Cece tuh ada sendiri adminnya? Ya, pasti ada spesialis sendiri ya? Pasti ada adminnya sendiri karena saya nggak sanggup, saya nggak mampu kalau semuanya. Jadi kalau LS Skin Center ada sendiri, LS Boutique ada sendiri, LS Kitchen Beauty ada sendiri. Jadi saya cuma megang satu Instagram yang namanya Linda Suciati. Wow, oke. Jadi Celinda sekarang megangnya fokusnya di punya Cece ya, Linda Suciati. Nah, aku juga mau nge-mention tadi kan Celinda pernah bilang pemasaran ini sampai sekarang masih DM orang-orang masih ya. Masih. Itu sangat-sangat berpengaruh kah kalau orang beli makin banyak juga kan? Oh iya. Sangat berpengaruh. Ketika kita makin rajin, kita tuh sesuai kok, Alia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai kok dengan hasil yang kita dapatkan. Ketika saya pernah kok, saya jadi males. Saya pernah kok, saya kepingin sih nggak kerja. Saya pernah kok, saya coba ya saya nggak usah ngiklan gitu. Dan ternyata sesuai, saya nggak dapat hasil apapun. Tapi karena saya tahu hidup saya belum berhenti, Alia. Saya masih punya banyak tanggung jawab di punggung saya yang harus saya selesaikan dan saya tuntaskan. Mau nggak mau saya selalu bilang ke diri saya, Lin, bangun yuk. Lin, kembali. Gak ada yang sia-sia kok, Lin. Saya sering banget DM orang dibaca doang, nggak dianggap, nggak dibales. Mungkin diremehin, mungkin dihina, mungkin dianggap lu cuma gitu doang ya, Lin. Gak apa-apa. Buat saya, ketika orang itu meremehkan kita, mungkin dia lagi di keadaan lebih baik daripada kita. Gak masalah. Apapun tanggapan siapapun terhadap suatu gerakan yang kita lakukan, kita harus terima dengan besar hati ya, Alia. Karena gak semua yang kita lakukan orang merespon dengan baik. Tapi tidak semua juga yang kita lakukan, mereka meresponnya gak baik ataupun baik. Celinda bisa menerima itu, tapi Celinda selalu percaya setiap niat baik pasti semesta itu akan kasih orang-orang baik. Ditolak 1, 2, 3, 4, 5, 100 orang, 200 orang, nggak masalah. 200 orang menolak, 2000 orang akan datang memberikan berkah baik. Betul banget. Berarti jangan khawatir, beneran. Alia juga nanti hari ini Alia itu jadi host. Mungkin besok tukeran. Nanti ada teman lain, nanti Alia duduk di sini. Kita nggak pernah tahu loh. Roda berputar. 5 menit ke depan terjadi apa kita nggak pernah tahu. Dan nggak usah tahu lah. Biarin jadi rahasia yang di atas. Tapi percaya setiap kita ditolak, pasti banyak pintu-pintu lain yang terbuka untuk kita. Pasti itu pasti sih, aku juga yakin akan hal itu. Alia yakin tuh pasti nggak apa-apa, jadi ditolak biasa, diremehin juga nggak masalah, dianggap kecil ya nggak apa-apa, memang kecil gini aja sih, belum besar dan belum luar biasa. Tapi kan
mau menikmati setiap proses Prosesnya. sampai nanti menuju ke sana. Sama seperti yang orang lain bisa dapatkan, aku juga tetap bermimpi kok. Someday suatu hari nanti aku akan bisa menuju ke situ. Amin, amin banget. Berarti itu menjadi salah satu tantangan yang Cece hadapi ya, kayak ya di read aja chatnya, gak Banyak. dihirauin seperti itu Cece. Itu jadi tantangan juga kan bagi Cece. Selain itu tantangan dalam berbisnis nih, apa aja yang sudah Cece laluin? Aduh, kalau Sepanjang ini. tantangan berbisnis banyak banget Alia. Banyak banget ya. Dari mungkin dijatuhkan banyak orang, dijelek-jelekin atau apapun, buat aku itu warna ya. Cara Cece menghadapinya? Biasanya sih dengan bertambahnya usia dan bertambahnya semua, saya udah jadi nggak seemosional dulu. Saya juga nggak perlu pasang story atau menyindir ke kanan dan ke kiri, nggak usah. Kalau orang nggak suka, ya mendingan akunya yang mundur atau pergi gitu. Maksudnya gini, kalau orang itu nggak suka kita nggak perlu kan Alia untuk mendekatkan diri kita ke orang tersebut. Cukup tahu berarti kita punya batas diri. Apalagi dengan bertambahnya usia kan sel ke pertemanan dan semuanya akan semakin kecil dengan sendirinya. Bukan kita yang jahat atau bukan mereka yang jahat, ingat. Tapi mungkin waktunya udah selesai. Seperti sering kita baca, people come and go, betul. Orang gampang banget datang di kehidupan kita dan begitu mudah pergi di kehidupan kita karena memang masanya habis nih, waktunya udah habis. Gak apa-apa, nikmatin aja. Selama masih bisa bersama dengan orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, nikmatin. Sedihnya, senangnya, sukanya nikmatin aja. Nanti kalau orangnya udah pergi kan berarti cuma tinggal kenangannya aja. Betul. Nah, aku benar-benar speechless ya dengan perkataan Cece dan jawaban-jawaban Cece. Dengan seperti Cece yang sekarang ini, karena ada hal apa sih yang sudah Cece laluin dengan selalu berpositif thinking nih sampai di titik sekarang? Oke. Mungkin ini menarik nih, menarik banget, gak cuma ngeraup cuan atau Alia. Betul. Karena saya bisa bicara seperti ini karena memang semesta ini dahsyat banget. Dia mengirimkan saya suatu perjalanan hidup di mana itu merubah karakter dan kepribadian saya sampai hari ini, dimana yang kadang itu di luar ekspektasi saya udah merasakan pernah ada di titik paling rendah dan itu enggak gampang banget untuk saya bisa ngelaluinya, tapi sampai hari ini saya kuat dan bertahan karena saya tahu waktu saya belum selesai. Orang itu Alia akan berubah karena ketika keadaan memaksa dia untuk berubah, apalagi ketika orang itu tidak punya pilihan. Enak loh kalau kalian bisa ngomong, andai kata aku bisa milih, Celina juga mau ngomong, andai kata aku bisa memilih, mungkin aku nggak mau ada di keadaan seperti ini. Tapi karena aku tidak bisa memilih, aku memilih, aku bersyukur dilahirkan menjadi seorang Linda Suciati. Dan ketika kalian tanya, kalau suatu hari Celinda nggak ada terus mati dan bangkit lagi, masih mau jadi Linda Suciati atau orang lain? Nggak, aku nggak kepingin jadi orang lain. Aku akan tetap memilih dan bersyukur menjadi seorang Linda Suciati yang banyak banget kekurangannya. Tapi aku mensyukur dan berusaha cinta diri aku sendiri. Pada intinya kita harus tetap terus bersyukur ya Ci ya, atas nikmat yang diberi dan juga tetap harus mencintai diri kita itu tadi. Nah Ci, after semuanya nih sudah bisnis tadi ada 3 ya bisnisnya Ci ya, dan juga mungkin akan ada lagi di depannya. Kita nggak pernah inovasi tahu. apa lagi sih yang akan Cece luncurkan ke depannya? Ya, Celinda kepingin banget memang punya brand sendiri. Karena aku memang sangat suka wangi-wangian. Oke, jadi aku kepingin banget hair and body mist Celinda Coconut Island itu dikenal banyak orang, gak cuma orang Samarinda, bahkan ucapan baik saya sampai seluruh Indonesia. Dan alias Celinda tuh sangat suka dengan wangi ya. Saya juga ngeluncurin parfum yang aku rasa semoga kehadirannya diterima baik oleh semua yang ada di sini dan dimanapun. Semoga satu Indonesia ya. Amin. Semua satu. Oh berarti Indonesia. Baru launching baru. Apa tuh? Hair and body mist? Iya, hair and body mist. Kebetulan saya nggak bawa ke podcast ini ya karena memang saya juga nggak pernah mau jadi orang yang haji mumpung. Nggak. Setiap orang ada porsinya, ada bagiannya. Kalau memang mau jualan, ada bagiannya jualan dan bukan di sini. Ini kan berbagi tentang cerita. Jualan pasti ada waktu dan masanya. Boleh diceritakan gak sih? Boleh dijelaskan aja gak sih? Ya, biar lebih singkat ya Cie. Ini produk memang mereknya dengan namanya Celinda. Iya betul. Wow. Jadi ini memang di tahun 2025
tahun ini adalah awal tahun yang sangat baik buat saya. Awal tahun yang harusnya jadi awal tahun yang menggembirakan. Awal tahun titik balik, kita bicara bola. Bola itu kalau jatuh kan ke bawah, ke titik paling rendah. Nggak ada lagi. Selain dia berusaha jatuh ke bawah dan dia pasti mantulnya ke atas. Saya selalu percaya dengan filosofi itu. Jadi ketika kita jadi bola dan jatuh ke bawah, itu pasti titik pantulnya ke atas. Jadi saya berharap tahun ini adalah titik balik, titik bangunnya, hidupnya kembali seorang Linda Suciati dari titik paling rendah. Semesta akan bawa saya naik step by step, menikmatin prosesnya sampai nanti di ujung nanti. Oke, percaya filosofi itu ya? Saya selalu percaya filosofi karena memang filosofi yang selalu saya baca, filosofi yang saya dapatkan itu kayaknya kok sesuai ya dengan keadaan yang saya alami, Alia. Bener banget, dan kayaknya untuk generasi-generasi sekarang nih perlu ya, kayak kita nih mengikuti cara berpikirnya Cialinda, karena sesuatu yang mungkin kita dijatuhkan nih sekarang, tapi pada akhirnya kita akan diangkat juga pasti nih derajatnya. kan bener kan, jatuh mantulan tuh pasti ke atas, bola tuh pasti mantul ke atas. Coba aja lempar bola ke bawah, dia akan mantul ke atas. Nggak mungkin jatuh ke bawah tuh, nggak mungkin, pasti dia mantulnya ke atas pasti. Tapi bagaimana prosesnya, ya itu lagi. Bener Alia ngomong, kita nggak boleh lelah untuk berjuang, berusaha, tuh bener banget kok. Bahkan sampai hari ini pun, ketika datang ke podcast ini pun saya tetap berusaha kan, tampil rapi, terus berusaha untuk menyesuaikan penampilan saya sesuai dengan acara yang mengundang saya. Betul banget. Oke Cia, mungkin ini last question ya. Boleh. Ini ada mungkin buat teman-teman penonton Sobat Busam ID, apa sih Cia pesannya buat mereka yang baru mau memulai usaha, mungkin baru pemula nih, cuman takut berbisnis, harus apa yang dilakukan untuk mereka? Oke. Untuk semua yang lagi berjuang sama kehidupannya nggak mudah, untuk semua yang lagi berusaha mau jualan apa, kita ikutin isi hati kita. Cialinda selalu percaya ketika kita mencintai pekerjaan kita, nggak ada yang nggak mungkin. Jangan melihat dari besar kecilnya usaha kita, mau jualan es teh, jualan apapun, nggak apa-apa. Mungkin hari ini jalannya kita seperti ini, besok jalan kita bisa berbeda. Jangan pernah patah semangat. Nggak ada usaha yang setiap hari rame. Cialinda juga mau dong. Nggak ada usaha tuh yang memang maunya rame-rame terus, tapi setiap usaha apapun pasti ada pasang surutnya. Kita nikmatin yuk setiap prosesnya. Nggak usah compare hidup kita sama orang lain. Dia kok enak ya, nggak usah susah-susah ngomong kayak aku, nggak usah ngonten kok jualannya laku. Iya, tiap orang kan beda-beda. Dan satu hal, rezeki itu nggak pernah kok salah alamat. Rezeki pasti akan cari pemiliknya. Toko itu kecil di ujung pasar, nggak kelihatan oleh mata, jelimet di pucuk-pucuk itu. Nggak mungkin Allah Maha Hebat nggak menyediakan pembeli untuk dia. Ada yang di depan mata, udah di depan mata, belum tentu sama kayak yang di ujung. Jadi jalanin aja, syukurin aja, nikmatin apa. Pokoknya jualan apapun selalu positive thinking. Moga-moga apa yang aku jual nih jadi berkah baik untuk diriku dan untuk orang banyak. Udah itu aja. Setiap kebaikan pasti kok putar balik ke kita. Nggak akan pernah kebaikan itu salah alamat. Mungkin hari ini kebaikan yang kita lakukan belum berbuah, tapi kita harus percaya pasti kita akan metik buahnya di waktu yang tepat. Itu pasti ya? Pasti, itu pasti. Gak ada satu sekarang pun. Tapi di waktu yang tepat. Pasti putar balik ke kalian kok, sekecil apapun. Gak harus lewat uang kita, kadang lewat doa kita dan lewat senyum kita. Senyum itu salah satu bentuk kita ngasih orang tuh semangat dan spirit. Mungkin ketemu Cialinda dimanapun saya suka senyum, karena saya cuma punya senyum aja, lainnya saya nggak punya. Benar banget loh. Oke Cialinda, mungkin satu hal ini pribadi aku ya, aku penasaran nih. Aku pengen sih jadi bukan pengen jadi seperti Cialinda, tapi menjadi diriku yang lebih baik lagi. Tapi ya seperti Cialinda juga sih pada intinya, yang bisa berpikir sepositif itu. Jadi menurut Cialinda yang harus dilakukan untuk anak-anak di umur, bukan anak-anak ya, generasi milenial ataupun Gen Z yang nonton, kita ini harus kayak gimana sih, harus punya sikap seperti apa kami ini sebagai generasi muda, supaya kita nih bisa gitu loh sepositif Cialinda. Mungkin kayak sikap disiplin kah, atau yang berbaik
sangka terus kah? Seperti apa? Suka banget saya dengan kata-kata berbaik sangka. Itu kata-kata yang selalu ada dalam kehidupan saya. Banyak-banyak berbaik sangka, nggak cuma kepada yang di atas, kepada umatnya. Jadi jangan selalu negatif thinking, jangan selalu overthinking, jangan selalu lihat orang tuh kurang, dan jangan pernah merasa diri sendiri itu hebat. Karena sesuatu yang Allah kasih gampang banget Allah ambil. Jangan pernah ngerasa diri ini paling cantik, paling keren, kontennya paling disukai, followernya banyak, viewernya banyak. Itu cuma sesaat sayangku. Semuanya itu semu titipan aja. Yang bener itu jadi diri sendiri, tetap rendah hati, jadi inspirasi baik. Berapapun usia kita, apapun profesi kita. Dan satu, Cenda tuh senang banget ketika ketemu dengan anak-anak muda yang dia tuh bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Apapun itu bentuk kebaikan yang kalian tanamin, itu jadi inspirasi loh. Dan jangan pernah punya rasa star syndrome, oke? Star syndrome, oh jangan ya. Sebentar aja akan rata kok. Iya bener banget. Sesuatu yang terlalu cepat viral atau apa tuh akan cepat tenggelam gitu saja. Oke, baik. Ternyata sudah tidak terasa kita sudah 45 menit berbicara, Celinda. Wah, penuh dengan wawasan dan juga pastinya kata-kata yang ditebar penuh dengan kebaikan. Benar-benar nyejukin hati banget. Jadi berpikir, oh iya benar juga ya, ternyata begini ya, harusnya kayak gini loh. Yang awalnya mikirnya tuh kadang overthinking, kadang menyalahkan sesuatu, tapi after kita mendengar bahwa segala sesuatu itu pasti, apalagi dengan niat yang baik, pasti akan menghasilkan yang baik juga. Pasti akan yang baik juga. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah mendengarkan bagaimana tadi tipsnya dari Cece ya, strateginya mulai dari perjalanan kisahnya, pastinya juga sangat menginspirasi buat teman-teman Sobat Busam ID. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Alia. Dan langsung aja ya, mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan kata. Ya betul. Ya. Dan untuk teman-teman bisa ikuti lagi episode Raup Cuan berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik. Dan saya Alia Ramadhani dan Cenda Suciati mengucapkan banyak terima kasih. Sukses terus, baik terus dan penuh berkah baik melimpah ruah. Amin. Amin. Dadah. Bye bye. Satu sama lagi.